Mini Pelet, kau kejam. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Kenapa tubuhku kau gantung? Lepaskan aku! Lepaskan! Atau aku akan memerintahkan ular-ular pengikutku untuk menyantap tubuhmu. Perintahkanlah! Ayo, cepat perintahkan ular-ular yang melilit tubuhku ini. Tangkaplah tubuhku, ular-ular jahanam. Hei, kenapa kalian hanya melilit tubuhku ini? Kenapa kalian tidak sudah cepatnya menyantap tubuhku? Aku pun merasa bahagia. Tapi aku beritahu pada kalian berdua. Pada hari perkawinan kalian nanti, aku tidak bisa hadir. Karena kalian sudah tahu keadaanku. Aku tidak mungkin bisa keluar dari dalam kerangkeng ini. Ibu harus hadir. Kami akan berusaha untuk menolong ibu. Ibu akan bebas dengan aman dari tempat ini. Benar, Nyai. Kami akan menolong Nyai. Kukira tidak perlu. Aku sudah tua. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian sudah menemui aku. Dan aku merestui rencana perkawinan kalian. Kalian jangan memikirkan keadaanku. Pikirkanlah rencana kalian. Kalian harus secepatnya melangsungkan perkawinan itu. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Gondrong. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Bauan kemang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Asmara Berdarah. Suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah. Di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu di channel Memori 80. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nala Ratih, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Hari Akik sebagai Kitingkil, dan Naryo sebagai Amang Ula. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Berita kedatangan Nilam Cahya di kampung kelahirannya akhirnya menjadi tersebar ke seluruh pelosok kampung Kuningan Selatan dan sampai ke telinga Nyai Imas, ibu tirinya yang tidak pernah mengharapkan lagi kedatangan anak tirinya itu. Nyai Imas menjadi takut sekali. Dia takut kalau Nilam Cahya anaknya itu akan bisa membongkar rahasia persoalannya, karena dia telah mendalangi kejahatan terhadap Endang Laras, ibu kandung Nilam Cahya yang kini mendekam di kerangkeng gubuk tua. Untuk itulah Nyai Imas menyerahkan segala persoalannya kepada Amang Ula, orang kepercayaannya itu. Nilam Cahya, Nilam Cahya. Kenapa Nyai Imas harus takut pada gadis itu? Bukankah kehadiran Nilam Cahya di kampung Kuningan ini adalah sesuatu yang wajar? Ini adalah kampung kelahirannya. Tentunya gadis itu hanya ingin kembali ke kampung halamannya ini saja. Tapi mungkin saja Nyai Imas takut pada Nilam Cahya karena dia dulu pernah mengusir gadis itu dari rumah ini. Wah. Ini memang bisa mengkhawatirkan juga. Tapi Nilam tidak akan berani berbuat macam-macam. Amang Ula ini tahu sekali masa bocahnya dulu. Apa yang ditakutkan dengan gadis itu? Sementara matahari baru saja akan tenggelam, sinarnya yang berwarna kemerahan sebagian sudah mengintip di balik bukit Ceremai.
Angin dingin mengalir turun dari Bukit Ciremai, menebar ke sekitar pondok Bibi Sarbini. Dalam suasana yang tenang sore hari itu, Bibi Sarbini, Restu Singgih dan Nilam Cahya duduk bercakap-cakap di ruangan tengah pondoknya. Mereka tengah membicarakan tentang rencana perkawinan Restu Singgih dan Nilam Cahya. Juga persoalan Endang Laras yang mendekam di kerangkeng. Nila, Bibi ini jadi bingung sekali dengan persoalan kalian. Saya sebagai keluarga Nila, saya tidak bisa memutuskan hanya sepihak tentang rencana perkawinan kalian, Nak Restu dan juga Nila. Kalian berdua sudah tahu keadaannya sekarang. Orang tua perempuan Nilam keadaannya sangat prihatinkan. Saya harap kalian mau berpikir dengan sebijaksana-bijaksananya dalam memutuskan atau mengatasi persoalan kalian itu. Kalian juga harus memikirkan, karena kalian sudah saya ceritakan, bahwa Nilam itu sudah lama dijodohkan dengan Bujangga, saudara sepupunya. Tapi persoalan perjodohan itu saya tidak tahu apa-apa, Bi. Saya sebenarnya sudah memecahkan semua persoalan ini pada Nilam. Dan kami kira kami sangat mengerti keadaannya sekarang. Ada yang Bibi belum mengerti. Kenapa Nak Restu tidak mau berkenalan dengan orang tua perempuan Nilam? Saya memang sengaja merahasiakan diri saya dulu. Karena saya tidak mau kehadiran saya akan menjadi persoalan baru bagi Nyai Endang Laras, Ibu Nilam. Dan juga bisa menjadi beban pikirannya. Apalagi jika beliau tahu persoalan rencana perkawinan kami. Lalu Nilam, bagaimana dengan pendapatmu sekarang? Saya juga bingung, Bi. Tapi saya mengambil pemikiran yang sama dengan Restu. Saya kira kami memang perlu bersikap lebih mengerti dalam persoalan kami sekarang ini. Hanya yang menjadi pikiran saya sekarang, keluarga sudah sepakat menjodohkan saya dengan Bujangga. Sedang saya baru tahu sekarang. Saya bingung, Bi. Bagaimana kalau mereka tahu kalau saya sebenarnya akan segera kawin dengan Restu? Bibi nanti yang akan membantu kalian. Bibi akan bicarakan baik-baik persoalan ini pada semua keluarga. Memang itu yang saya inginkan, Bi. Karena saya tidak ingin. Hanya karena kehadiran saya di antara keluarga menjadi pecah. Saya juga tidak menginginkan kalau akhirnya Bujangga akan sangat kecewa sekali. Dia akan menjadi sakit hati. Karena dia tahu siapa Nilam sekarang. Saya sebenarnya ingin sekali berkenalan dan bercakap-cakap dengan Bujangga. Kukira itu tidak perlu dulu, Restu. Kau malah akan mempersulit keadaan. Tetapi saya lebih senang kalau Bujangga mengetahui persoalan kami. Dengan begitu di antara kami tidak akan terjadi masalah lagi, ya kan? Apalagi saya sudah kenal dan bercakap-cakap dengan Bujangga. Saya lebih senang sekali. Tapi itu tidak mungkin, Restu. Aku tidak bisa begitu. Aku tidak bisa. Nilam, jangan pergi. Bibi Sarbini terkejut karena tiba-tiba saja Nilam Cahya pergi meninggalkan tempat itu. Bibi Sarbini segera mengikuti keponakannya yang sudah masuk ke dalam kamar, dan dia mendapatkan Nilam Cahya tengah duduk di ranjang tidurnya. Ada apa, Nilam? Bibi tidak mengerti sikapmu demikian. Kenapa kau sampai pergi meninggalkan kami? Nak Restu pasti akan tersinggung, Nilam. Aku tidak setuju dengan keinginannya, Bi. Restu menginginkan untuk membicarakan persoalan kami dengan Bujangga. Kukira itu belum saatnya. Aku malah khawatir kalau rencana perkawinanku bisa gagal. Nilam, itu tidak akan terjadi. Maksud dan tujuan Nak Restu itu sangat baik. Bibi sangat mengerti. Semua yang diinginkan Nak Restu itu agar persoalan rencana perkawinan kalian nantinya tidak menjadi masalah apa-apa lagi. Karena keluarga kita sudah mengetahui, tidak main rahasia-rahasia lagi. Biar kalian tenang dan tinggal mengatasi persoalan ibu kau. Aku mengerti, Bi. Tapi aku tidak bisa menurutinya. Semua ini pun sudah menjadi rencanaku. Rencananya juga. Sudahlah, Bi. Untuk beberapa hari ini, aku ingin menenangkan pikiranku. Aku tidak ingin ada orang lain menggangguku dulu. Tapi Nilam, berita kemunculanmu di kampung ini sudah tersebar. Dan Bujangga pasti akan mengetahui dan mencarimu. Bukankah Bujangga dan ayahnya kini belum kembali dari bepergian? Kuharapkan dia tidak akan tahu. Sudahlah, Bi. Saya mohon, tinggalkan saya sendiri. Bibi segera keluar dari kamar itu. Ia kemudian melihat ke serambi pondok. Di situ dia melihat Restu Singgih sedang duduk melamun. Bibi Sarbini tidak berani mengganggunya. Namun setelah malam hari,
Bibi Sarbini dan Restu Singgih bercakap-cakap di serambi pondoknya. Saya khawatir Nak Restu menyimpan perasaan yang kurang menyenangkan karena sikap Nilam yang mungkin menyinggung Nak Restu. Sampai malam ini dia tidak mau keluar dari kamarnya. Saya memakluminya, Bi. Saya tahu siapa Nilam, Bi. Syukurlah kalau Nak Restu mau mengerti. Sebenarnya saya malu pada Bibi. Kenapa begitu, Nak? Saya di sini malah senang dengan adanya kalian. Tapi beginilah memang keadaannya, Nak Restu. Saya malah malu dengan Nak Restu karena saya tidak bisa melayani Nak Restu yang serba istimewa. Tidak apa-apa, Bi. Semuanya sudah cukup merepotkan untuk Bibi. Saya malu karena saya merasa seperti anak kecil. Kami selalu dilayani dengan baik di sini. Jangan memikirkan semua itu, Nak Restu. Kalian di sini sudah saya anggap anak sendiri. Bi, apakah Nila marah pada saya? Kenapa dia sampai tidak mau keluar dari kamarnya? Dia hanya tidak ingin kalau Nak Restu kenal lebih dulu dengan Pujangga sebelum dia sendiri yang bercerita padanya. Kalau maunya demikian, saya kira tidak ada masalah, Bi. Saya mohon Nak Restu mengerti. Maka demikianlah, Nilam Cahya hingga saat itu belum mau ditemui oleh siapapun. Dia selalu mengunci diri di dalam kamarnya. Kita tinggalkan sementara Nilam Cahya dan Restu Singgih yang segera akan melangsungkan perkawinannya. Kini kita kembali melihat nasib Nala Ratih, anak Nilam Cahya, bocah wanita yang malang itu yang sedang dicari-cari oleh Jail Singgih, Dewi Sumbi dan Nini Pelet. Ia telah jatuh ke sungai deras dan pingsan terbawa arus. Kini Nala Ratih sudah sadarkan diri. Tubuhnya terdampar di tepian sungai. Dan pada saat itu, Nala Ratih sedang berusaha untuk naik ke daratan dengan merangkak-rangkak. Nala Ratih berhasil naik ke daratan. Bocah wanita itu kemudian menghempaskan tubuhnya di rerumputan. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya sudah basah kuyup. Nala Ratih kemudian duduk sambil kebingungan. Ibu, Ratih takut. Tolong Ratih, Ibu. Ratih takut sendiri di tempat ini. Ibu, Ibu. Tiba-tiba Nala Ratih berlari. Bocah itu berteriak-teriak memanggil-manggil ibunya. Dia terus berlari menembus kegelapan malam. Dan akhirnya bocah itu sampai di sebuah jalan. Namun pandangannya sudah kunang-kunang dan langkahnya menjadi lunglai. Maka tak ayal lagi Nala Ratih roboh tidak sadarkan diri. Malam terus merayap jauh. Angin dingin menerpa dedaunan pohon. Tak ada seorang pun yang lewat di jalan itu. Baru keesokan harinya, ketika menjelang senja, nampaklah sebuah gerobak tua ditarik seekor kerbau bergerak melalui jalan itu. Gusti yang agung, siapa orang yang tidur di tengah jalan itu? Apakah dia tidak mempunyai tempat tinggal hingga tidur di tengah jalan? Kasihan. Aku harus membangunkannya, biar gerobak sapiku bisa jalan lagi. Orang bocah, kasihan sekali. Kasihan kamu, nak. Kenapa dia bisa sampai tidur di tengah jalan begini? Bocah ini rupanya pingsan. Kasihan. Bocah siapa ini? Apakah nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi di zaman seperti ini? Aduh, kasihan sekali. Bocah malang ini rupanya tangan kirinya buntung. Dia tidak punya tangan kiri, tapi dia bocah yang bagus. Kulitnya bersih. Tentunya bocah wanita ini bukan anak desa biasa. Kenapa sampai ada orang tua yang menterlantarkan anaknya? Sungguh kasihan kau, nak. Orang itu tanpa ragu lagi kemudian mengangkat Nala Ratih. Orang tua itu kemudian menidurkan bocah itu di atas gerobaknya yang penuh dengan rumput dan ilalang. Biarlah, bocah itu aku tidurkan di dalam gerobak rumput. Aku akan membawanya pulang. Kasihan sekali dia. Sekarang sudah berada di atas gerobakku lagi dia. Aku harus cepat-cepat sampai di pondokku sebelum hari gelap sekali. Aku harus berangkat sekarang.
Bocah itu belum sadar juga. Aku sudah membuatkan sarapan untuk. Biar saja, nanti kalau dia sadar aku akan membawakannya ke kamarnya ini. Dia sadar. Dia bicara. Oh. Ibu, Rati takut. Ibu, di mana kau, Ibu? Nak, kau sudah sadar. Tapi bicaramu itu seperti mengigau. Antara sadar dan tidak. Kedua matanya masih saja terpejam. Ibu, tolong Rati. Di mana kau, Ibu? Rati takut. Oh, Rati. Anak ini menyebut namanya Rati. Dia memanggil-manggil ibunya. Kasihan. Apakah anak ini telah diterlantarkan ibunya? Kalau begitu kejadiannya, sungguh-sungguh kejam ibunya. Anak ini tidak bicara lagi sekarang. Dia kembali tenang dan seperti tidur pulas. Orang tua itu gelisah sekali. Pikirannya menjadi terpusat kepada keadaan Nala Ratih. Pagi hari berikutnya, Nala Ratih masih belum sadarkan diri. Kembali laki-laki itu menjadi gelisah. Apa yang harus aku lakukan untuk anak ini? Dia belum sadarkan diri juga. Aku harus sabar. Itu satu-satunya. Tapi hatiku resah. Ku sangat memikirkan keadaan anak itu. Ibu. Suara anak itu. Apakah dia sudah sadarkan diri? Aku akan melihatnya ke kamar. Laki-laki itu bergegas ke kamarnya. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di hadapan Nala Ratih yang sedang terbaring. Wajah laki-laki itu menjadi cerah. Karena saat itu, dia melihat Nala Ratih membuka kedua matanya lebar-lebar. Bocah itu sudah sadarkan diri. Nala Ratih baru saja sadar dari pingsannya. Bocah itu perlahan-lahan membuka kedua belah matanya. Nala Ratih melihat seorang laki-laki yang sudah cukup tua, sedang berdiri di hadapannya. Laki-laki itu tersenyum dengan ramah, dan sorot matanya sangat berwibawa. Bapak siapa? Aku Ki Tinggil, cucuku. Saya ada di mana, Ki? Kau ada di rumahku. Siapa nama kamu? Nala Ratih. Tapi ibu sering memanggil dengan panggilan Rati. Oh, manis sekali namamu. Kamu masih punya orang tua? Nala Ratih menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Ki Tinggil tersenyum. Kemudian dia duduk di samping pembaringan Nala Ratih. Kamu tinggal di mana, cucuku? Di kaki Gunung Ciremai. Oh, jauh sekali tempat tinggalmu. Apa yang sudah terjadi dengan kamu? Hingga kamu sampai tersasar jauh ke tempat ini. Nala Ratih kemudian menceritakan pengalamannya, di mana dia telah dibawa Jail Singgih untuk mencari ibunya Nilam Cahya. Hingga tersasar ke hutan Ciremai dan dikejar-kejar Nini Pelet. Sampai akhirnya ia terjatuh ke sebuah sungai. Begitulah ceritanya, Ki Tinggil. Saya tidak tahu di mana ibu berada. Saya ingin bertemu ibu. Ratih, di sini saja ya sementara. Kamu sedang sakit, cucuku. Wajahmu pucat. Kamu kelihatan lemah. Itu aku sudah buatkan bubur dan ayam rebus untukmu. Ini, ayo makanlah cucuku. Bibir saya pahit, Ki Tinggil. Saya tidak nafsu makan. Harus dipaksakan untuk makan. Biar tubuhmu tidak lemah. Ayo. Ki Tinggil. Tiba-tiba Nala Ratih muntah-muntah. Ki Tinggil dengan lembut memijit-mijit bagian belakang tubuh bocah itu. Setelah itu Nala Ratih kembali berbaring. Ki Tinggil tersenyum sambil menyeka keringat di wajah Nala Ratih yang kelihatan semakin pucat dan kering. Kemudian Ki Tinggil menyelimuti seluruh tubuh bocah itu. Kamu harus banyak istirahat ya. Jangan bergerak kemana-mana. Aku mau keluar dulu sebentar ya. Aku pergi dulu. Lama sekali Nala Ratih menunggu kedatangan Ki Tinggil. Baru setelah senja tenggelam, Ki Tinggil muncul di pondoknya. Ki Tinggil terkejut ketika melihat Nala Ratih tengah meringkuk sambil menggigil seperti kedinginan. Ibu, di mana kau, Ibu? Ibu. Waduh, panasmu kini sangat tinggi sekali, cucuku. Ki Tinggil, tolong panggilkan ibu saya. Ibu, tolong Rati. Bu, Rati ingin ketemu ibu. Ibu.
Tinggil nampak tenang-tenang saja sambil mengusap-ngusap bagian kepala Nalarati. Tangan Ki Tinggil bergetar, mulutnya membacakan mantra. Dan pada saat berikutnya, Ki Tinggil meniup-niup kepala Nalarati. Sirup, sirup, sirup. Tiupan Ki Tinggil semakin lama dirasakan Nalarati semakin sejuk. Kekuatan ajian itu mulai menurunkan panas Nalarati hingga akhirnya Nalarati tertidur pulas. Syukurlah. Dia kini sudah tenang dan panasnya sudah lenyap. Aku memang harus menolong anak itu. Kasihan sekali dia. Kini dia tertidur pulas karena pengaruh ajian amuk sirupku. Nalarati sepertinya ingin sekali bertemu dengan ibunya. Aku sangat tidak mengerti. Kemana pikiran ibunya itu? Apakah dia sengaja mentelantarkan anaknya itu? Nalarati tidak semestinya menderita seperti itu. Apalagi dia tidak punya lengan kiri. Lengan kirinya buntung. Entah kenapa sampai bisa begitu. Nini Pelet. Nalarati jiwanya dalam bahaya. Kenapa bocah itu sampai terjaring pada si nenek jelmaan siluman ular Gunung Cermai itu? Malam itu awan bergulung-gulung, hujan turun menderu-deru. Nalarati yang masih terlelap di ranjang kamarnya bermimpi bertemu dengan Nini Pelet. Tidak, jangan tangkap aku. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dia seperti ular. Ibu, dia ingin menangkap aku. Tolong aku, Ibu. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana, bocah manis. Teriaklah sekeras-kerasnya. Tidak, jangan dekat aku. Kau mau apa, Nini jahat? Kau siluman ular jahat. Jangan dekati aku. Diam, anak tolol. Kau harus ikut denganku. Kau harus ikut ke puncak Gunung Cermai. Kau akan tinggal di sana bersamaku. Mengerti? Tidak, kau jahat. Kau telah membuntungkan tangan kiriku. Ayo, kembalikan tanganku. Kembalikan tanganku. Kalau kau membutuhkan tanganmu, ikutlah bersamaku. Nanti aku akan mengembalikan tanganmu. Tidak, pergi kau. Jangan, jangan tangkap aku. Kau harus ikut aku. Kau harus ikut aku. Ayo jalan. Tidak, jangan. Tolong. Tidak, pergi. Jangan bawa aku. Tolong. Rati. Kenapa kau cucuku? Rati. Pergi. Jangan dekat aku. Kau nenek jahat. Rati. Kau kenapa? Pergi. Kau nenek jahat. Pergi. Tiba-tiba Nalarati bangun dari pembaringannya. Bocah itu merapatkan tubuhnya di sudut dinding dan wajahnya tegang seperti orang ketakutan. Nalarati melihat Ki Tinggil seolah-olah berubah menjadi wajah Nini Pelet. Ayo, ikutlah aku, anak manis. Tidak, jangan bawa aku. Pergi. Kau harus ikut aku. Harus. Ayo. Tidak, tolong. Aku tidak mau ikut kau jahat. Kau bukan manusia. Kau siluman ular. Pergi. Tidak. Nalarati kini melihat wajah Ki Tinggil yang semula berubah menjadi wajah Nini Pelet. Sudah berubah kembali menjadi wajah Ki Tinggil. Ki Tinggil rupanya membaca ajian-ajian miliknya. Dia tahu kalau Nalarati sedang diganggu bayangan Nini Pelet. Dan pada saat berikutnya, mulut Ki Tinggil meniup wajah Nalarati yang sedang ketakutan. Enyah kau siluman ular jahanam. Kasihan sekali ini anak. Dia seperti sedang dibayang-bayangin Nini Pelet. Siluman ular jahanam itu rupanya benar. Dia memang sedang dicari-cari Nini Pelet. Aku harus melindunginya. Nini Pelet, aku sudah tahu siapa kau.
Aku sudah kenal siapa kau. Semua orang sudah tahu makhluk siluman ular berkepala manusia, penguasa Gunung Cermai. Tapi aku tidak izinkan kau membawa Nalarati ke puncak Gunung Cermai. Nilam, Nilam, buka pintunya Nilam. Aku harus bicara padamu. Bukalah Nilam. Nilam. Nak Restu. Bibi Sarbini, rupanya Bibi belum tidur. Jangan berdiri di pintu kamar itu. Ayo, kita ke ruang tengah. Restu Singgih melangkah mengikuti Bibi Sarbini yang baru muncul dari kamarnya. Akhirnya kemudian mereka menuju ke ruangan tengah pondok. Nak Restu, sepertinya Nilam belum mau ditemui siapa-siapa. Saya sore tadi sudah berusaha untuk meminta agar dia mau keluar dari kamarnya. Tapi dia tidak mau menjawab. Dia hanya mengambil makanan yang saya antar untuknya. Saya perlu bicara dengan Nilam, Bi. Saya tidak tahu apa maunya dia sekarang ini. Saya tidak mau berlama-lama merepotkan Bibi Sarbini di sini. Kalau persoalan itu, Nak Restu tidak perlu memikirkannya. Bukankah sudah saya katakan, saya malah senang kalau Nak Restu dan Nilam tinggal di pondok ini. Yang sedang saya pikirkan hanya persoalan kalian berdua. Padahal rencana perkawinan kalian kan sudah matang sekali. Menyesal sekali kalau akhirnya harus mentah lagi hanya karena kalian banyak menemui persoalan keluarga kami. Saya memaklumi keadaannya dan saya cukup mengerti, Bi. Malam ini saya harus bicara dengan Nilam. Apa maunya? Dia tidak mau ditemui siapapun. Sebentar Nak Restu. Biar saya yang akan mencoba untuk menemui dia. Nilam. Nilam. Bukalah pintunya, Nilam. Bibi tidak suka kalau lama-lama sikapmu begitu. Bibi malu dengan Nak Restu. Bukalah, Nilam. Ada apa, Bi? Nilam, jangan bersikap seperti anak-anak kalau ada masalah. Sebaiknya kamu rundingkan dengan Nak Restu. Dia itu calon suamimu, kan? Kenapa kau membiarkannya? Saya tidak ada masalah apa-apa, Bi. Apalagi dengan Restu. Saya hanya ingin tenang beberapa hari saja. Bukankah sudah saya katakan pada Bibi? Tapi kau jangan mementingkan diri kau sendiri, Nilam. Apa kau sudah lupa? Bukankah kalian segera melangsungkan perkawinan? Kalau kau belum sanggup mengatasi persoalan keluarga kita, biar serahkan saja pada Bibi. Besok Bibi akan rundingkan masalahmu dengan keluarga. Oh, terima kasih, Bi. Kalau memang Bibi mau membantu saya. Coba kau katakan sejak kemarin-kemarin, Nilam. Bibi juga tahu kau hanya bingung bagaimana kalau kau bertemu bujangga, ya kan? Menghadapi seorang saudara yang sangat daimu, yang sudah dijodohkan padamu, begitu kan? Benar, Bi. Saya memang sedang bingung persoalan bujangga. Sudahlah. Besok Bibi akan menyelesaikan persoalanmu. Biar semuanya tuntas, tidak jadi pikiranmu lagi. Terima kasih, Bi. Ayo, sekarang temui Nak Restu di ruang tengah. Dia ingin bicara denganmu katanya. Ayo, temuilah dia. Nilam Cahya bergegas melangkah menuju ke ruangan tengah. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di ruangan itu. Nilam Cahya melihat Restu Singgih tengah duduk seorang diri di lantai. Restu. Oh, akhirnya kau keluar juga, Nilam. Kamu marah denganku? Tidak. Persoalan kita sudah aku serahkan pada Bibi Sarbini. Bibi besok akan merundingkannya pada keluarga. Kenapa harus bibimu yang menyelesaikannya? Kau takut menghadapi bujangga, bukan? Karena dia sangat mencintaimu. Dia juga saudaramu. Apa artinya kau bicara padaku kalau kau akan memperkenalkan aku dengan keluargamu? Kalau sekarang semua persoalannya kau serahkan pada bibimu. Maafkan aku, Restu. Aku bukan takut dengan bujangga. Yang jadi masalahnya, karena keluargaku sudah menjodohkan aku dengan bujangga. Padahal aku tidak tahu sama sekali. Justru seharusnya kau sendiri yang menyelesaikannya, Nilam. Bukan harus bibimu. Aku tidak mengerti dengan sikapmu. Aku mengaku salah. Dan aku sudah minta maaf padamu. Kalau kau tidak mau mengerti, kau malah membuatku jadi bingung. Yang ingin melangsungkan perkawinan itu kamu, bukan bibimu, Nilam. Kenapa kamu takut bicara pada keluargamu, terutama ibumu? Siapa itu di luar? Hai! Restu Singgih segera melompat ke pintu pondok. Karena baru saja dia mendengar suara yang mencurigakan di luar pondok. Restu Singgih kemudian membuka pintu pondok itu.
Restu Singgi berdiri di tengah pintu pondoknya. Sepasang bola matanya memandang liar seperti ada yang sedang dia cari. Dia memang baru saja mendengar suara mencurigakan di luar pondoknya. Tetapi suasana di luar pondok itu nampak begitu sunyi dan lengang. Apa yang kau cari, Restu? Apa kau tadi tidak mendengar ada suara mencurigakan di luar pondok ini? Tidak. Aku curiga. Pasti ada orang sudah lama sembunyi di depan pondok kita ini. Orang itu sengaja ingin mendengar percakapan kita. Atau menyelidiki kita. Kurang ngajar. Kemana orang itu? Oh, Restu, itu dia orangnya. Dia berlari ke arah sana. Kita terlambat, Nilam. Orang itu berhasil meloloskan diri. Dia pasti sudah lama bersembunyi di sekitar depan pondok ini. Siapa orang itu? Dan apa maunya dia? Sementara itu di suatu tempat yang sunyi dan gelap, nampak sosok bayangan tengah berlari-lari. Aku selamat. Pemuda bernama Restu Singgi itu untungnya tidak mengejarku. Aku harus cepat melaporkan hal ini pada Amang Ula. Ternyata bayangan itu adalah orang suruhan Amang Ula. Laki-laki itu kemudian berlari menuju ke rumah Nyai Imas, ibu tiri Nilam Cahya. Dan sebentar kemudian, orang itu sudah menghadap Amang Ula dan Nyai Imas. Jadi, anak muda yang tinggal bersama Nilam Cahya di rumah Nyai Sarbini itu bernama Restu Singgi. Benar, Amang Ula. Benar, Nyai Imas, benar. Lalu, tujuan Nilam Cahya kembali ke kampung halaman ini karena dia mempunyai tujuan yang amat penting bagi kehidupan masa depannya. Begitu? Bahkan Nilam Cahya dan Restu Singgi itu akan segera melangsungkan perkawinannya. Benar. Mereka sudah merencanakannya masak-masak. Bagaimana Nyai Imas? Nyai dengar sendiri laporan anak buah saya itu, bukan? Kerjamu cukup bagus. Kau berhasil melarikan diri. Setelah kau berhasil sembunyi-sembunyi datang ke Pondok Sarbini dan mendengar segala percakapan mereka dan menyelidikinya. Aku kini jadi tahu apa maksud anak tiriku Nilam Cahya itu kembali. Aku hanya takut kalau Nilam menuntut rumah peninggalan almarhum ayahnya ini suamiku itu, juga harta yang lainnya. Tapi kalau laporannya demikian, aku akan mencari siasat. Siasat apa lagi, Nyai? Tentunya menyangkut masalah keluargaku. Aku akan mempengaruhi Bujangga. Rencana perkawinan Nilam dengan anak muda bernama Restu Singgi itu pasti belum diketahui Bujangga. Apa Nyai tahu kalau Bujangga belum mengetahuinya? Itu jelas sekali, Amang Ula. Keluargaku bukan orang-orang sembarangan. Jika ada masalah, tentunya aku dipanggil untuk hadir. Aku juga dimintai saran dan pendapatnya. Nah, aku sendiri belum tahu atau dipanggil untuk memusyawarahkan persoalan itu. Tentunya Bujangga juga belum tahu. Lalu apa hubungannya dengan Bujangga itu, Kau belum pernah aku beritahu bahwa sejak lama keluargaku sudah sepakat menjodohkan Bujangga dengan Nilam Cahya. Iya. Dan jika Nilam sudah kembali, mereka harus segera dikawinkan. Tapi nyatanya, kabar yang aku terima, justru Nilam akan melangsungkan perkawinannya dengan orang lain. Bukankah ini kesempatanku untuk memecah belah keluarga mereka itu? Iya, betul. Dan Bujangga pasti akan sakit hati jika mengetahui semua itu. Dan tidak mustahil kalau di antara Bujangga, Nilam, dan anak muda itu akan saling baku hantam. Aduh. Bagus sekali, Nyai. Bagus. Amang Ula, apa pendapatmu sendiri? Saya sangat setuju sekali dengan siasat yang akan Nyai laksanakan itu. Tentunya juga saya akan segera menonton pertarungan hebat nantinya. Dan penduduk semuanya akan geger dan mengetahui. Nilam akan merasa malu karena persoalannya membuat nama baik keluarganya semakin jatuh tenggelam. Pagi kembali tiba. Bibi Sarbini, Restu Singgi dan Nilam Cahya baru saja selesai sarapan ala kadarnya. Dan sesuai rencananya, Bibi Sarbini pagi itu pergi untuk menemui Bujangga dan Anomukti. Setelah pamitan, Bibi Sarbini kemudian berangkat. Restu, biarlah untuk sementara bibiku yang mengatur persoalan kita. Aku bukannya pengecut atau tidak bertanggung jawab seperti yang kau katakan. Tapi ini demi kebaikan semuanya, agar aku tidak dibenci saudara-saudaraku, karena aku telah membuat kecewa mereka. Aku tidak mengharapkan yang akhirnya menjadi buruk, Nilam.
Semoga saja bibimu bisa membuat saudara-saudaramu atau ibumu mau mengerti persoalan yang sedang kita hadapi. Aku hanya khawatir dengan Bujangga. Aku takut dia sakit hati atau dendam. Hadapilah dengan pikiran jernih. Jangan terbawa emosi. Kita harus bisa bertindak sebijaksana-bijaksananya. Itu yang sejak semula aku tekankan padamu. Sementara itu Bibi Sarbini tengah memacu kudanya menuju ke rumah Anomukti, kakak iparnya. Dia harus menyampaikan kabar tentang kedatangan Nilam Cahya yang sesungguhnya sudah lama tinggal di pondoknya. Akhirnya Bibi Sarbini sampai di tempat yang dituju. Kedatangannya disambut oleh Anomukti dan Bujangga. Mereka kemudian duduk di ruangan tengah rumah. Sementara Bibi Sarbini belum berani angkat bicara, Anomukti sudah lebih dulu mengajukan pertanyaan. Ada kabar apa yang kau bawa, Sarbini? Kau tumben sekali. Tidak biasanya pagi begini kau datang ke rumahku. Ayah, tentunya ada kabar penting yang akan disampaikan Bibi Sarbini. Kukira Bujangga benar, Kakang. Aku datang membawa kabar yang amat penting urusannya. Kabar apa? Coba kau jelaskan. Aku ingin mendengarnya. Apakah kabar tentang Kakak Endang Laras? Bukan, Kakang. Tapi juga menyangkut Kakak Endang Laras. Juga semua keluarga kita. Jadi, saya juga ikut terlibat. Iya, kau pun ikut terlibat, Bujangga. Tapi sebelum saya menyampaikan kabar ini, saya mohon pada kalian, janganlah persoalan ini nantinya dijadikan masalah yang sangat besar. Saya tidak inginkan karena kabar ini semua persoalan jadi rumit. Sebentar. Ada apa sebenarnya? Nampaknya kau begitu ragu untuk menyampaikannya. Bibi Sarbini, jelaskan saja. Saya ingin tahu sekali. Baik. Kita semua tahu kalau keluarga semuanya sudah sejak lama menjodohkan Bujangga dengan Nilam. Kita sepakat jika Nilam sudah kembali, Bujangga akan segera melangsungkan perkawinannya dengan Nilam. Tunggu. Iya. Aku jadi heran. Kenapa kau bicara soal itu, Sarbini? Dan ini tidak biasanya. Apakah kau hanya ingin mengingatkan Bujangga dan aku pada Nilam saja? Karena sejak lama sekali Nilam tidak ada kabar beritanya, Sarbini. Iya, Bi. Saya juga heran. Kenapa Bibi tiba-tiba seperti ingat Nilam? Bibi bicara tentang Nilam. Karena saat ini Nilam ada di pondokku. Sarbini, coba kau ulangi bicaramu tadi, Sarbini. Tunggu, Ayah. Apakah Bibi Sarbini tidak sedang main-main atau menggoda saya? Aku ini orang tua, Bujangga. Kenapa aku harus main-main? Nilam memang sudah lama kembali ke kampung kelahirannya ini. Tapi dia belum mau menemui saudara-saudaranya. Dia masih ada di pondokku. Kenapa begitu? Kalau begitu, bagaimana kalau aku menjemputnya sekarang juga? Dan aku bawa ke rumahku ini. Sebaiknya jangan dulu, Bujangga. Loh, memangnya kenapa, Bi? Nanti aku jelaskan padamu. Sarbini. Ada apa, Kakak? Kenapa kamu tidak mengabarkannya sejak kemarin-kemarin? Dan aku sangat heran. Kenapa Nilam sampai bersikap sembunyi-sembunyi begitu? Bukankah sesungguhnya keluarganya memang sejak lama menunggu kehadirannya itu? Menunggu kepulangan dia dari pengembaraannya. Iya, benar, Ayah. Saya juga tidak mengerti. Baiklah, aku akan menjelaskannya pada kalian. Tapi sebelumnya, aku mohon agar kalian setelah mendengar semua yang aku sampaikan, kalian harus bertindak sebijaksana-bijaksananya. Jangan sampai persoalan ini menjadi kacau. Sarbini, ada apa sebenarnya? Dari tadi bicaramu membuatku penasaran sekali, Sarbini. Maaf, Kakak. Dalam hal ini, saya harus bersikap dan bertindak hati-hati dan bijaksana. Karena saya takut akan menyinggung atau membuat Kakang Anomukti menjadi kecewa atau sakit hati sesama saudara. Karena persoalan yang harus saya sampaikan menyangkut persoalan perjodohan Bujangga dengan Nilam. Jadi, saya tidak mau secara belak-belakan berbicara apa adanya. Sarbini. Aku berjanji akan bertindak sebijaksana mungkin. Jika aku sudah mendengar kabar darimu itu. Kalau memang itu yang kau minta dariku, Sarbini. Ayo, cepat.
Sampaikanlah. Ada kabar apa yang harus kau katakan itu? Begini, Kakang. Sebagaimana saya tadi bicara tentang perjodohan Bujangga dan Nila. Iya. Sebenarnya, saya hanya ingin membuka kalau persoalannya nanti memang persoalan itu yang akan saya sampaikan. Bibi, apakah perjodohan saya dengan Nilam akan kembali dipersoalkan? Karena sesungguhnya, Nila memang belum tahu persoalan perjodohannya ini. Nah, itu sangat tepat sekali, Bujangga. Memang begitulah yang akan Bibi sampaikan pada kalian. Nilam sampai sekarang belum mau menemui keluarga atau saudara-saudaranya. Iya. Dia masih mengurung diri di pondok saya karena dia bingung mengatasi persoalannya sendiri. Juga persoalan ibunya yang sedang di kerangkeng itu. Tapi yang membuat dia sangat bingung soal perjodohannya denganmu, Bujangga. Nilam sama sekali belum tahu. Iya, lalu Bi, bagaimana tanggapannya dan juga sikapnya? Wah, Bibi rasanya kok berat untuk menyampaikan padamu. Sarbini, nampaknya ini bukan persoalan main-main. Nah, untuk itu aku sangat tidak suka kau sejak tadi bicaranya terlalu berbelit-belit, Sarbini. Bicaralah yang tegas. Sampaikan persoalan yang sesungguhnya. Jangan membuat aku bingung, Sarbini. Baik Kakang. Nilam kini sudah kembali. Tapi dia mempunyai maksud dan tujuan yang sangat lain dari yang kita harapkan. Jauh dari yang sejak lama kita perkirakan. Dia kembali bersama seorang pemuda, calon suaminya. Bibi Sarbini, iya. Apakah benar Nilam sudah mempunyai calon suami? Benar, Bujangga. Nilam akan segera melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya itu. Nanya, dia kembali ke kampung kelahirannya ini. Dia ingin memperkenalkan calon suaminya pada kita semua. Apa artinya semua ini, Sarbini? Aku akan mendapat malu. Kita semua akan malu. Malu pada semua orang kampung. Nama baik keluarga kita. Nama baik almarhum Kakang Awan Mukti, ayah Nilam sendiri, kini semakin tenggelam. Hilang sama sekali. Setelah peristiwa Kakak Endang Laras, kini ditambah dengan persoalan baru yang menyangkut kehormatan keluarga lagi. Apakah semua anggota keluarga sendiri yang akan menghancurkan nama baik keluarga yang sejak lama dimiliki kita, Sarbini? Kita semua tahu. Kita semua sudah sepakat. Kenapa kita menjodohkan Bujangga dengan Nilam? Ini semua demi menjaga nama baik keluarga. Demi mempererat lagi tali persaudaraan kita. Bukannya apa-apa. Dan kita semua sudah tahu. Kita tidak menginginkan keluarga kita kawin dengan orang yang tidak mempunyai hubungan famili dengan keluarga kita. Tapi apa jadinya kalau ternyata Nilam harus kawin dengan orang lain? Bukankah ini artinya dia sudah berani menginjak tatanan keluarga sendiri? Bagaimana kalau sampai Nyai Imas, ibu tirinya itu, tahu persoalannya ini? Dia pasti akan mentertawakan kita. Kita akan dianggapnya sebagai anak kecil, tidak bersikap tegas, tidak bisa mendidik anak-anak kita. Apakah kita tidak malu? Kita tahu siapa Nyai Imas itu, Sarbini. Kakak, kenapa kita jadi memikirkan Nyai Imas? Kenapa kita harus juga memikirkan Nyai Imas? Karena dia pun anggota keluarga kita. Dia istri muda almarhum Kakang Awan Mukti, ibu tirinya Nilam. Nyai Imas juga patut tahu persoalannya ini. Dan dia mulutnya itu sulit dipercaya. Dia bisa membuka mulut karena pembatalan perjodohan Bujangga dan Nilam. Nyai Imas itu bisa memburuk-burukan keluarga kita. Apa jadinya kalau begitu? Tidak ada lagi nama baik keluarga kita di mata penduduk. Dan mereka semakin tidak menghargai keluarga kita, Sarbini. Kakak, jadi jelasnya Kakang Anomukti tidak setuju, begitu? Kalau Nilam harus kawin dengan orang lain? Iya. Aku bukannya tidak setuju, Sarbini. Tapi aku tidak suka sikapnya Nilam. Itu saja. Anak itu sepertinya ingin menginjak-injak kepala ibunya sendiri. Kenapa Kakang Anomukti menuduh begitu? Ya karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, Sarbini. Kalau Kakak Endang Laras itu sangat mengharapkan kepulangan Nilam sejak lama. Dan kini
Nilam sudah kembali. Tapi kenyataannya yang diharapkan sangat lain. Pokoknya, aku tidak suka dengan sikap yang diambil Nilam. Meski dia keponakanku, tapi dia seolah sudah berani menginjak-injak orang tua. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.